Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para netizen dan juga para subscriber dari channel Padepokan Gaul, baik yang ada di Nusantara, di Indonesia, negeri kita tercinta. Semoga saja tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga keberkahan di dalam kehidupannya. Dan bagi para subscriber yang berada di luar negeri, semoga saja pun sama halnya diberikan kesehatan, keberkahan, ataupun diberikan kekuatan untuk menjalankan kehidupan aktivitasnya di sana. Dan tak lupa juga kami senantiasa menyampaikan terima kasih kepada pemirsa semuanya yang selama ini memberikan dukungan, baik itu dukungan yang secara tersirat ataupun tersurat. Semoga saja Anda semuanya tetap diberikan dampak positif kembali kepada pribadi Anda masing-masing. Dan selalu kami dari tim channel Padepokan Gaul, terutama kepada diri kami pribadi yang ada di sini, mengingatkan maupun kepada pemirsa nantinya selalu diperbaiki dalam kehidupannya. Yang jika kehidupan kita itu dahulu yang mohon maaf terlihat buruk, berusaha belajar untuk memperbaikinya, lebih khusus di dalam hal ibadah secara syariat yang nantinya pun diperbaiki secara terus menerus. Dan senantiasa juga kami ingatkan bagi pemirsa yang memiliki niatan untuk belajar, semoga saja bisa menata niatnya dengan baik dan sesuai dengan tepat tentang tata niat yang baik, yaitu niat hanya semata-mata taat melaksanakan perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Dan dari situlah nanti dari Allah sendiri akan memberikan isi kepada diri kita masing-masing. Dan juga bagi pemirsa yang di kesempatan kali ini masih mengalami hal-hal sakit, terutama penyakitnya yang baru-baru saja ataupun yang sudah lampau, semoga saja baik itu medis dan medis diberikan kesembuhan dalam wujud nyata, bisa dirasakan, dan setelah diangkat penyakitnya pun tidak kambuh-kambuh lagi harapan kami. Dan setelah itu pun sebagai manusia, bagi pemirsa semuanya pun semoga saja bisa melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan setelah diberikan kesembuhan. Dan bagi pemirsa yang di kesempatan kali ini mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya, rumah tangganya atau pribadinya semuanya, baik itu secara nyata, secara gaib ataupun hal-hal lain, semoga saja diberikan solusi atas segala sesuatu permasalahannya, yang solusi itu bersumber dari Allah melalui perantara kami yang ada di sini ataupun rekan-rekan kami semuanya yang sudah satu kendaraan begitu. Amin. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini pemirsa, kami ingin mengupas daripada sebuah perjalanan rohani di mana dari kami sendiri masih di mana terus dan menerus belajar dan belajar, di mana apa yang diperintahkan oleh guru kami yaitu belajar dan belajar, selalu memperbaiki diri. Dan di saat seorang manusia belajar memperbaiki rohani, banyak sekali gangguan ataupun rintangan yang menghalaunya. Dan di kesempatan kali ini masih berkenaan dengan pengalaman nyata rekan kami yang berada di samping saya, yaitu Mas Hamid, di mana perjalanan rohani Mas Hamid di akhir-akhir ini banyak mengalami gangguan yang berarti, baik itu mengganggu dalam rohani, baik itu di pikiran, hati, ataupun yang sudah merambah ke jasad, mengganggu daripada jasad dari rekan kami ini. Dan jika kita menarik daripada sudut pandang daripada sebuah permasalahan, itu semuanya memang bersumber dari Allah. Akan tetapi hal-hal apakah yang membuat kita sebagai manusia bisa mengalami hal-hal seperti itu? Dan bagaimana
cara kita sebagai manusia untuk menangani hal seperti itu, dan semoga saja mendapatkan sebuah solusi, jawaban yang tepat dan bisa kita lakukan, laksanakan, jalankan sesuai tata aturan syariat dan hakikat begitu. Dan alhamdulillah ini di samping saya pun tepat masih berada Mas Hamid nantinya sebagai mediatornya begitu. Gimana kabarnya Mas Hamid? Alhamdulillah baik, sehat, semangat tentunya Mas Entis. Alhamdulillah sehat, semangat. Dan ini saya mau izin pemirsa untuk berkomunikasi. Memang mengalami hal-hal gangguan di perjalanan rohaninya sekarang ini. Ya kalau untuk perjalanan rohaninya sekarang yang paling terganggu dalam minggu-minggu ini itu dalam hal sholat, Mas. Oh, dalam hal sholat. Kadang kala juga dari perkataan saya itu sering berbohong sedikit banyak pada orang tua. Misal sudah sholat atau belum pas pada tepat waktu lah setelah adzan itu. Ya tanpa sadar saya jawab sudah. Tanpa sadar ya. Oke. Dan dari situ kan sholatnya bisa jadi ketinggalan ataupun molor seperti itu. Ya, penunda-nunda gitu ya. Oke. Dan hal-hal seperti itu kan sudah menyangkut daripada tata aturan syariat Islam. Jadi kita harus melaksanakan dan berpedoman daripada syariat tersebut begitu pemirsa. Dan kita coba membangkitkan negatif apa sih yang membuat dari dalam jasad Mas Hamid sampai seperti itu yang menguasainya. Dan semoga saja tidak membawa dampak buruk dan bisa menjadi sebuah pembelajaran nantinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon Assalamualaikum malaikat penguasa dunia. Negatif terkuat yang ada dalam jasad dari rekan saya ini Mas Hamid yang mengganggu dari perjalanan rohaninya, yang bahkan terkuat mampu menguasai jasadnya, mengontrol di pikirannya untuk melakukan hal yang buruk, itu semuanya yang terkuat bangkit. Allah bangkit, tidak bisa kabur kamu. Insyaallah. Bilang apa kamu? Bicara, pita suara menyambung otomatis. Allah. Ayo bicara. Kalau kamu berbohong, garansi pedang ini berada di tangan saya. Allah. Tertancap itu jantungmu akan pecah. Allah. Belum siluman. Siluman. Saya berubah-ubah. Setiap waktu saya juga bisa berubah menjadi iblis. Bisa juga menjadi golongan jin. Lu sakti sekali Anda ini. Bukan karena sakti. Itu tergantung kekuatan saya. Jika saya melemah, saya berubah menjadi jin. Siluman. Jadi begitu ya ternyata. Oke. Kan resikonya kalau kamu berkata bohong di sini otomatis akan terpotong-potong. Allah. Saya mengetahuinya. Oke. Tapi tidak usah kamu seperti itu kan. Kamu udah makan? Belum. Gak pernah makan kamu selama ini? Jarang. Tapi masih bisa makan. Dari mana makananmu? Ya jasad dari manusia yang saya tempati. Oh. Jasad anak ini. Oke. Sekarang itu makanan dari dalam sosmed terkunci untuk kamu. Allah. Ini makanan minuman ala kamu hadir semuanya komplit. Allah. Yang kamu sukai semuanya dihadirkan. Semua hadir. Allah. Dimakan, silahkan. Buat nyaman suasananya, tapi gak boleh bohong dan menyesatkan. Saya juga ingin seperti kamu merokok seperti itu. Kamu rokok, ini rokok ala kamu paling enak ini. Kalau kamu mau kretek, kalau kamu mau mentol. Allah. Ya, terima kasih. Belum merokok jagong, oke. Kamu golongan siluman bisa berubah jadi jin, jadi iblis.
Kok nggak sakti ya sakti lah. Tidak, Aslinya apa? Aslinya kamu ini? asli saya dari golongan jin. Aslinya Jin. Kamu Pada dari waktu mana? pertama kali saya masuk dalam jasad anak ini, pertama Mm-mm. kali Hmm. saya berubah menjadi iblis. Wih. Saktinya. Lah kamu ini punya nama? Suatu sebutan. Punya Siapa sebutanmu? Brata. Berata. Wih. Berata bukan kayak dipasang atau membuat tembok itu dalam kehidupan manusia. Bukan. Bangunan. Nah itu apa itu? Itu material bangunan. Bukan nama. Itu batu bata berarti. Oke, lo kamu tahu juga lah. Ya jelas mengetahuinya. Oh, Berata bukan Saya yang juga sering melihatnya. Berata itu bukan yang kayak gini. Berata. Bukan. Oh, bukan. Itu hanya namamu itu. Oke, slow man. Kamu sebenarnya dari mana sih, Mas Berata? Sumber asal muasal. Saya dari kota leluhurnya. Wih. Temen leluhurnya. Lah kok bisa kamu mempengaruhi buruk dalam jasad rekan saya ini? Ya bisa. Heeh. Awang saya masuk dalam jasad dari tubuhnya. Heeh. Pasti dari golongan goib. Apapun dari jasad manusia yang sudah ditempati. Mm-mm. Ya bisa berdampak buruk termasuk dari orang ini. Jadi Tapi begitu. saya kan hanya Hmm. membuat manusia ini hanya bohong saja. Oh, Dalam gitu. hal berbohong itu saya. Hmm. Saya yang paling terkuat. Sering bohong kepada orang tua kepada Semuanya. gadis-gadis yang ada di luar Ya, sana itu. semuanya kepada orang lain. Ya sering membuat janji. Apalagi kepada gadis-gadis. Terutama kepada orang tuanya juga. Pada keluarga yang lainnya. Ya sering membuat janji manis itu kamu juga. Ya, saya yang paling kuat. Apa toki? Kamu tahu Mbak Salim itu yang pakai baju merah? Itu bukan Sang Mbak Salim. Itu siapa? Saya mengetahui namanya. Siapa? Umal itu. Lo kamu kenal berarti? Ya jelas mengetahuinya. Nama kamu saja saya mengetahui. Siapa nama saya? Ah, Siapa nama saya? Entis. Saya semuanya mengetahui orang di sini. Siapa namanya? Saya mengetahuinya. Siapa? Siapa? Situ. Bukan. Bukan, salah. Yang tak bayangkan perempuan kok. Siapa? Situ orangnya. Itu perempuan dari mana sih yang dibayangkan? Pernah berhubungan. Dengan siapa? Dengan jasad yang kamu masuki. Bukan. Oke, Coba saya lihat lagi. Oke, ditutup aja, tutup. Siapa? Sudah tidak terlihat. Sudah ditutup otomatis. Wah. Baru Salim ganti itu namanya. Jadi Mbak, nggak boleh kamu memanggil Salim. Terus ini Mas Brata. Berapa usiamu di dunia manusia? 3000 tahun. Dulu kamu asli golongan jin, kok bisa berubah siluman jadi iblis? Dahulu kala kamu itu pernah membantu leluhurnya Mas Hamid ini apa? Banyak semuanya. Apa itu semuanya? Ilmuwan. Ilmuwan? Ilmuwan apapun. Ah. Saya bantu. Dan dari golongan iblis-iblis juga membantunya. Kesaktian misalnya, Ya, kesaktian, apapun. pengasihan, Kasihan. Santet. wih. Dan kalau kamu menyebutkan keilmuan, kan gini tau namanya, keilmuan. Raja-raja di Nusantara dahulu kala, ya memiliki ilmu kan. Itu kan ilmu asli toh. Ya, Bukan ilmu replika tipuan dari golongan Mbah I kan, bukan. Jadi kamu ini yang membuat replika keilmuan itu. Sudah jauh-jauh sebelum saya. Golongan iblis juga sudah mereplika keilmuan itu. Nusantara. Saya ini hanyalah golongan yang dulunya jin. Ya, tidak mempunyai apa-apa. Jadi begitu. Oke, masih. Terus ini Mas Brata. Nah, kamu habisnya nyampe dalam jasadnya Mas Hamid, prosesnya kayak apa? Ya, saya menitis dari leluhurnya.
menitis melalui darah Ah, ah. dari keturunan-keturunan leluhurnya Hmm. sampai Hmm. ke bapaknya. Hmm. Bapaknya itu melahirkan anak ini. Hmm. Dari situlah Ah, ah. saya berada dalam tubuh jasad orang ini. Gitu toh ternyata. Oke. Berarti kamu leluhur jalur bapak gitu. Ya, Leluhur jalur bapak itu dahulu kala spesialis baduk itu. ya, Oke. kun. Dukun. Iya, 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 iya. Berarti kamu kenal rekan-rekan kami semua yang ada di sini. Kenal. Hmm. Saya sering menjumpai kalian. Hmm. Hari. Weh. Yang paling ganteng siapa di antara kami? Tidak ada. Loh? Pelanggaran kamu ini. Ya memang tidak ada. Hmm. Bagi saya, Ah, ah. semua kalian jelek semuanya. Terus paling ganteng itu kamu. Oke, canda ini ya. Kalau Mbak Salim itu dalam sana. Terus Mbak Salim. Kenapa? Itu enggak ganteng itu. Enggak. Oke. Nah, terus ini kamu dahulu kala menitis dari keilmuan leluhur dari Mas Hamid. Kamu itu menitis dengan tujuan apa sih? Mengikuti dari jasad Mas Hamid ini. Saya Mm-mm. tidak ada tujuan apapun saat dalam Hmm. jasad orang ini. Hmm. Hanya mengambil upah, Mm-mm. menggerogoti sari-sari pati tubuhnya. Hmm. Bahkan jika rusuk banyak bisa kami ambil, akan kami ambil dan kami setorkan pada iblis. Oh. Berarti apakah kan gini, saya pun sering berdialog komunikasi dengan golongan gaib. Ada juga kodam leluhur yang mengarahkan satu. Ya, Ada juga golongan gaib kodam leluhur yang mengambil upah. Ya. Berarti kamu kategori yang mengambil upah. benar sekali. Yang mengarahkan ada berarti. Ya, ada jelas. Masih di dalam. Lah, kamu nggak pernah makan toh, Mas Brata? Jarang. Nah, terus dahulu kala kamu saat mengikuti jasad rekan kami Mas Hamid ini, kamu sering mempengaruhi dalam hal persifatan tadi ya? Memberikan janji manis. Bohong. Iya, berbohong. Berkata kasar kepada orang tuanya. Wih. Itu spesialis saya. Itu kamu. Dan orang-orang yang dia temui, ya dibohongi, terutama wanita-wanita itu. Perempuan banyak termakan rayuan mautnya. Oke, ya itu kan pengalaman yang lalu, Mas Hamid. Jangan dibahas saya loh ya. Kamu juga seperti itu. Masa enggak? Ya, Enggak loh, kalau jangan bilang potong-potong. tidak kamu. Loh, bisa lah. Dengan perkataan manismu itu. Weh, mana? Banyak wanita-wanita yang kamu kelabui seperti dari jasad yang setempati. Loh, saya itu nggak punya perkataan manis. Banyak wanita-wanita yang sudah kamu dapatkan. Weh, apa aja yang kami dapatkan? Semuanya. Weh, Seluruh tubuhnya sudah Wih. kamu jamah. ya udah cukup. Jangan diuncai dulu dong. Saya tidak mengucai kamu. Kamu yang memancing-mancing saya. Oke, ya, oke. Lah terus, dulu Mas Hamid sebelum Amalia mengikuti Amalia dari beliau, dampaknya kamu kuat nggak atau ada sih perbedaan dari yang dahulu hingga sekarang ini setelah mengikuti Amalia? Ya jelas ada. Banyak. Sebelum dia mengikuti Amalia beliau sang yang Nusa Nirwana. Sejak dia kecil, sejak dia belajar dari dasar, sampai dia bekerja, sampai dia balik ke kota ini lagi. Itu omongannya. Yang diomongkan itu kan banyak kebohongannya. Entah itu pada orang tuanya ataupun orang-orang yang dia jumpai. Tapi setelah dia mengikuti Amalia beliau sang yang Nusa Nirwana, bukan di tempat ini dulu. Sana. Loh, kamu tahu juga? Barat sana. Dia sering apa itu? Mutah. Pembersihan. Ya, Ru'yah itu. Ya, ru'yah itu. Sering juga ada golongan cahaya. Dari apa dulu? Dari benda yang asin itu. Garam, Ya, asma. dari situlah golongan kami terancam termasuk saya. Semakin dia tekun, semakin dia belajar untuk kembali ke Allah.
jalan yang benar, melalui amal yang benar. Dari situlah golongan kami semakin terikat. Semakin terikat, tidak bisa gerak, tidak ada ruang bagi saya untuk menggodanya lagi. Tetapi ada kalanya, jika dari orang ini ada serangan dari luar, entah itu dari orang-orang tidak menyukainya, ataupun dari godam-godam manusia yang dia jumpai, tidak sengaja. Bahkan orang ini tidak mengetahuinya, godam itu menyerang dalam tubuhnya. Dari situlah, dari golongan saya termasuk saya bisa kuat lagi dengan bantuan itu. Sumber penguatmu dari godam-godam yang sengaja dikirimkan oleh dukun ataupun dari orang-orang yang spiritual dijumpai Mas Hamid yang godamnya tidak sengaja menyerang gitu. Kamu dibukakan jalannya, ini loh gerbangnya, jedet gitu. Semakin kekuatan saya bertambah, saya menjadi siluman. Dari siluman itu semakin saya bisa menggoda orang ini, entah itu dia marah-marah, entah itu dia membentak orang tuanya, ataupun bahkan dia lupa dengan kewajibannya, ataupun telat dengan kewajibannya. Dari situ, dari golongan saya semakin kuat lagi untuk membisik-bisikinya, semakin mengaruhi jasad orang ini. Jika saya berhasil lagi, saya menjadi iblis. Dan jika orang ini melakukan apa yang kamu sebut tadi, ruqyah, pembersihan rohani, dari golongan saya itu semakin terikat lagi, semakin melemah lagi kekuatan saya, bahkan bisa berubah menjadi jin lagi, semakin terikat dan dipukuli dari golongan cahaya. Bahkan dari orang ini ketika meminum air di depan saya ini, ataupun memakai benda di depan ini, dari golongan saya tidak hanya terikat saja, tapi banyak dihancurkan. Dan tapi saya kan termasuk kuat. Saya tidak semudah itu untuk dihancurkan. Ya kamu mungkin nggak kuat sih, double kamu. Tidak. Double kamu kan. Kuat saya. Tuh, jadi letoy kamu ya. Huwawa. Anumu jadi letoy juga itu. Huwawa. Jadi sehat lagi otomatis. Huwawa. Ajar. Enggak bercanda. Dan terus ini. Bercanda. Wih. Yang namanya manusia di dalam kehidupannya itu kan mengalami perjalanan, baik itu secara jasad ataupun rohani. Lah bagaimana sih jika manusia dalam kehidupannya mengalami hal-hal yang mengganggu secara rohani ataupun jasadnya, langkah yang harus dilakukan itu seperti apa? Ya sering membersihkan rohaninya, tidak hanya lahir saja, tapi batinnya juga. Itu termasuk dari yang kamu sebutkan tadi, ruqyah. Sering mengingat Allah dengan berzikir, kembali ke jalan Allah yang benar. Itu solusinya. Dan meminta bantuan dari golongan cahaya. Perantara golongan cahaya kan dapat membersihkan rohaninya. Termasuk salah satu dari jasad ini, contohnya. Nah terus di akhir-akhir ini kamu lebih dominan menguasai kan? Karena apakah banyak sekali gangguan dari luar yang masuk ke dalam pada kami semua? Ya, tidak hanya orang ini saja, tapi dengan kalian-kalian yang saya lihat itu banyak yang tidak suka dengan kalian. Jadi itu dari celah-celah itu kodam-kodam dari luar yang mohon maaf mengambil upah itu mereka dibukakan semua ya? Ya. Lantas begini ya yang saya tanyakan. Kok sampai kamu seperti itu dikuatkannya? Apakah ada sumber lain selain daripada paket-paket yang dikirim dari manusia-manusia, ataukah ada iblis yang sengaja menyerang dari atas, dari bawah, dari kanan kiri? Pastinya ada. Pastinya ada. Golongan iblis itu tidak tinggal diam saja dengan kalian-kalian. Tidak semudah yang kamu bayangkan. Sudah ikut beliau, Sang Yang Nirwana. Kemudian kehidupan kalian itu enak. Tidak. Banyak golongan iblis yang akan mengganggu kalian dengan apapun yang dimiliki golongan iblis. Dia melihat celah-celah kalian itu seperti apa. Jadi begitu ya ternyata. Celah di dalam manusia itu kan berbeda-beda. Oke, ya memang begitu, Wak. Nah terus ini yang saya tanyakan. Kalau celah orang ini kan gampang. Jika celah dengan kedua orang tuanya sudah renggang, ya sudah dari golongan kami
banyak yang masuk. Semakin Hmm. kami bisa mempengaruhi dalam jasad orang ini, ya sudah semakin besar saya. Assalamualaikum. Ini hujan apa ini datang? Tidak perlu tahu kamu. Ya harus kamu jujur lah. Kalau kamu bohong tak letoin lagi tuh. Jujur. Terlihat itu. Ya seperti yang saya sebutkan tadi. Banyak yang tidak menyukai kalian. Tidak hanya iblis-iblis yang ada dalam tubuh manusia. Tapi dari golongan iblis yang berasal yang kamu sebutkan tadi juga menyerang ke sini. Begitu ternyata. Ya nggak apa-apa. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Nah terus ini. Nah kamu selama ini nggak dapat makanan. Makanannya pun seperti itu. Yang kamu ambil Saripati saja. Ya dulu ya semuanya. Ambil kami tawan. Tapi semenjak orang ini sudah ikut beliau. Ya sudah, Saripati saja yang saya ambil. Jika itu pun juga bisa. Jika bisa. Jika tidak kami terikat, dipukuli. Oke. Nah terus ini yang saya tanyakan. Jika kamu sudah menguasai jasad manusia sampai di titik seperti itu. Bahkan sudah menguasai jasad loh ya. Bahkan jasadnya pun bisa berbuat hal seperti itu. Lalai terhadap apa ya kewajibannya. Apakah kamu langsung kuat? Bus gitu. Ya jika di dalam jasad manusia itu semakin menuruti apa yang dia mau, terutama yang kamu sebutkan dalam hal melakukan perjalanan rohaninya, entah itu sholat ataupun kebaikan-kebaikan yang kewajibannya gitu. Jika dia mengikuti semakin malas menjalankan itu, ya sudah kami semakin besar. Makan apa itu? Kotoran-kotoran saya justru keluarkan Kotoranmu tolong bersihkan semuanya. Jangan kamu lempar sini. Lempar neraka, kembalikan ke dukunnya. Karena saya bisa, ini bukan dari dukun. Melempar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samohon hadir. Allah, langsung dibawa semuanya. Ya, sudah sedikit saja. Kamu dulu Jin, mau nggak ikut Islam? Ya. Tunduk. Iya, saya mau tunduk. Ya udah, kumpulkan tuh teman-temanmu semua. Kamu yang kekuatan nih masuk. Allah. Kumpulkan teman-teman dalam jasad Mas Hamid, di rekan-rekan kami semuanya itu. Di teman-teman kami yang kamu ketahui nama-namanya semuanya, ambil semua. Punya kekuatannya langsung berlipat. Teman saya. Allah masuk. Dalam orang tuanya, semuanya yang ada di sini. Belum jasad-jasad rekan-rekan kami. Jasad seperti pengalaman orang ini. Semuanya. Tanpa terkecuali. Kamu punya kekuatan, jadi kuat. Kenapa? Saya diserang. Yang menyerang kamu iblis. Sekarang otomatis iblis itu terkena stempel perintah dari beliau. Allah. Ngedak. Allah. Iblis atas, bawah semuanya terbentengi. Serangannya dikembalikan semuanya oleh golongan semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi semakin kuat. Racun-racunnya dari golongan goib yang sudah masuk dalam orang ini dibawa juga ini racun-racunnya. Siapa yang bawa? Ya dari golongan yang ikut tunduk ini dibawa sekalian. Ya. Kamu ini masuk semuanya. Ya nggak apa-apa, nanti harus dibersihkan. Ikuti semua ya kata-kata saya di dekat dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Astagfirullah Rabbi. Min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Semakin melapat semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, masuk sujud di kalian masing-masing. Allah. Langsung tembus, penghalangnya hancur semuanya. Allah. Semua syariat Islam yang dijalankan semuanya masuk. Allah. Amaliyahnya beserta seluruh ilmunya komplit. Semuanya masuk tanpa terkecuali. Allah. Balik wujud asalmu lagi, semakin sehat, semakin kuat. Allah. Semakin gagah, ganteng, perkasa. Allah. Kekuatanmu langsung berlipat hingga 50 berlipat. Allah. Islamanmu langsung ditutup dan perintahnya langsung ditutup semuanya. Yang bisa melihat hanya pasukan beliau. Allah. Tolong itu kotorannya yang pernah kamu ambil, kembalikan kotoran-kotorannya, suruh bersihkan semuanya. Racun-racunnya juga. Semua ikatanmu dengan iblis, ajajil, dajjal, semuanya terputus dengan Allah. Putus semuanya. Sumber-sumber kekuatan yang menyambut dan ajajil. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Allah. Yang saya ambil Allah. 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 Semua kiriman yang pernah dikirimkan dalam jasad-jasad kami sekarang juga saya mohon semua dikembalikan dalam jasad mereka semua, dari benda-benda, dari semua gaib-gaib yang pernah dikirimkan sekarang juga terikat jadi satu. Allah. Lalu kembali kepada jasad-jasad mereka semuanya, kembalikan dalam senjata hingga menjadi sebuah stempel perintah mas dalam gaib yang membantu mereka bekerja dalam jasad. Allah. Tidak bisa tertolak dan langsung perintah menggerogoti, mengambil upah dalam jasadnya, dalam senjata. Allah. Sudah semua. Otomatis yang kamu lakukan jadi balas semua buat kamu. Allah. Masih banyak gangguan dari luar, dari dalam jasad rekan-rekan kami ini. sudah. Tempat ini assalamualaikum. Sudah. Ini saya mohon dengan izin energi positif. Izinkan langsung sambungkan semuanya dari alam. Semuanya nyambung semuanya. Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Menjadi adem, damai, nyaman, tentram semua. Allah. Nyambung ke tempat-tempat yang saya maksud yang tadi. Semua gaib yang masuk Islam mau nggak, ada nggak yang mau masuk Islam di luar? Ya ada. Sekalian tolong ditarik itu. Jadian satu, otomatis kamu punya kekuatan langsung 50 kali lipat. Di depan itu semuanya sini. Otomatis langsung copy paste Islam. Allah. Semuanya seperti kamu, stempelnya dan syariat Islamnya dan amalnya dan keilmuannya semuanya masuk. Allah. Jika dia mau dibawa silahkan, biarkan dibawa. Semua kotorannya pun langsung dibersihkan, dinetralkan semuanya. Sudah semua. Lalu pesan kamu apa ini bagi golongan kami manusia, sebagai manusia yang masih hidup di zaman sekarang di bumi ini, bagi para pejuang rohani, begitulah tepatnya. Ya, Para saya sedikit saja. apa itu? Tidak hanya membersihkan lahirnya saja dalam jasad manusia, tapi pembersihan rohani itu sangat penting sekali. Itu saja. Adapun caranya kan sudah saya sampaikan tadi. Seperti itu ya. Oke, gak ada pesan lain khusus. Ikatanmu dengan jasad-jasadnya udah terputus semua total. Dan jasadnya, keluarganya Mas Amit rekan saya ini. Di orang tuanya belum. Sekalian itu semuanya, yang mengaruhi hal buruk semuanya diputuskan semua total. Orang tua tetap bapaknya. Putus semuanya.
tidak akan ada yang menyambungkan lagi, terputus selama-lamanya. Sudah. Jadi semua pahala buat kamu. Allah. Allah. Oke, solusi pun sudah kamu sampaikan seperti itu, pesan sudah kamu sampaikan. Terima kasih banyak, kamu berjuang ya. Ya, Kamu berhubung dengan pasukan yang ada di sana. Sebelum kamu berjuang ini saya mohon perintah Mas Jadamu, sudah pasukanmu. Allah. Laksanakan, kamu jadi paham itu perintahnya. Allah. saya paham. Kecerdasanmu langsung dibantu oleh malaikat. Allah. Dan kekuatanmu, perisaimu, senjatamu semuanya langsung dikompleti. Allah. Seluruh pasukanmu langsung diupgrade semua jumlahnya. Allah. Laksanakan, selesaikan semuanya yang memang bisa diselesaikan dalam senjata. Allah. Ya sudah, monggo silahkan lanjutkan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar semuanya. Baiknya hilang muap. Semakin kuat, sehat, keras. Set. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya bahwa bagi para pemirsa semuanya yang dimana banyak sekali hal yang mengganggunya, begitu secara batiniahnya, yang membuat resah gelisah, bahkan yang membuat sudah mempengaruhi dalam jasadnya, malas berbuat, melaksanakan kewajiban seperti itu semua tak lepas daripada gangguan gaib fasik yang sudah mampu mempengaruhi dan menguasai dari jasad kita semua. Dan langkah-langkahnya pun sudah dijelaskan tadi. Sering bagi rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan, sering berkumpul, perkuat energi positifnya, dan apapun yang menghalau badai besar apapun, insya Allah nanti pun jika Allah mengizinkan pasti kita mampu melewatinya. Dan juga dari kami pribadi pun sering menyampaikan bahwa sering kumpul dengan memperkuat energi positif dengan cara berjamaah ataupun dengan hal lain, insya Allah nanti pun hal negatif pun akan mudah ditundukkan begitu. Dan semoga saja bisa menjadi sebuah wawasan baru dan pengetahuan baru, dan apabila ada sebuah manfaat bisa diambil sisi positifnya. Dan apabila ada kekurangan, kesalahan, tingkah laku kami, tutur kata kami yang kurang berkenan, kurang sopan, itu semuanya mutlak kesalahan kami sebagai manusia biasa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.